Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Pranika dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep administrasi kurikulum. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya, segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Dan materi selanjutnya yang kedua yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Beberapa ahli yang mengemukakan bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Untuk penjelasan singkat, pendapat-pendapat yang berbeda itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum direncanakan secara terperinci muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Perincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan murid. Dan yang keempat yaitu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya, berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Perincian dilakukan oleh perencanaan bersama guru dan murid. Dan yang kelima yaitu kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar, tanpa perencanaan jauh di muka. Pada perencanaan kurikulum ini sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan di sekolah tidak adanya perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Dan ada beberapa hal yang meliputi perencanaan kurikulum ini. Yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Dan yang kedua yaitu penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, dan penyusunan program pengajaran, penyusunan persiapan acara pengajaran. Yang ketiga, hambatan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pembelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun, apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat. Tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu ada 3. Pemahaman, esensi, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Yang pertama bagiannya yaitu ada pedoman kurikulum, meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran rasional bidang studi atau mata kuliah.
struktur organisasi bahan pelajaran. Dan selanjutnya silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih rinci yang diberikan yakni skop atau ruang lingkup dan urutan penyajiannya. Yang terakhir, desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan, dan strategi instruksionalnya. Dan yang kedua yaitu bagiannya ada pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat dipertimbangkan untuk bertujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses pembuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan ada beberapa bagian dari evaluasi. Yang pertama yaitu dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan, dan melalui efektivitas kurikulum. Dan terakhir menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya. Akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan serta sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang bagian kedua yaitu desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan dianalisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah atau di sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti dan dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dianalisa oleh peserta didik. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang selanjutnya ada fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi. Dan yang keenam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut ini dijelaskan beberapa peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dan yang kedua yaitu adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga yaitu developers. Guru berwenang dalam desain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi guru juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Dan yang terakhir yaitu ada research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai
bagian dari tugas fungsional. Baik, sekian penjelasan materi diri saya. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.